Pak Jenderal, ini saya kepengen tahu lebih jauh ya, tentang pergantian utama Panglima TNI ya, Agus Subianto, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak. Ini kira-kira apa? Memang sudah sesuai prosedur atau apa yang kira-kira yang terjadi nih? Ya, kalau prosedur ya itu kan sebetulnya soal ganti mengganti Panglima itu kan hak prerogatif Presiden. Betul. Ya, biasanya dibawa dulu ke ya, kalau sekarang ini yang kita lazim dengar itu ini di fit on pers di DPR. Kan saya sempat juga ya terkaget-kaget ya. Nah, ya. Naik Kasat, kayaknya belum sempat ngantor beberapa hari, langsung diusulkan menjadi Panglima gitu. Bahkan jadi pengen tahu aja. Oh gitu. Saya ada di Undang-Undang 34 gitu, ada itu. Tapi ini memang nggak lazim. Tapi ya jadi kok bisa dilazimkan ini. Kalau yang dahulu biasanya kalau milih Panglima itu ada Wanjakti. Ya. Jadi ini udah nggak pakai itu lagi. Sepertinya langsung. Ya ini. Oh gitu. Ini kayaknya lewat tol nih. Ya itulah. Ini yang lewat tol ini kan. Tapi itu sebagai rakyat ya. Sebagai pemerhati politik ya. Ya ada apa gitu menjelang pemilu. Tiba-tiba diganti, akhirnya ramai sana sini, jadi semacam apa namanya, ya banyak pendapat ya sana sini gitu loh. Ya, ini yang nah, tiba-tiba diusulkan di DPR pun sudah disebutkan namanya ya namanya juga tahun politik ya pasti banyak yang pro dan kontra ya. Karena jadi timbul semacam kekhawatiran ini kan kemarin kan kita lihat sendiri ya. Beberapa lembaga itu sudah semacam ada tanda kutip intervensi ya dari kekuasaan itu, ya antaranya KPK, kemarin kan Mahkamah Agung juga sempat juga dipelototin ya. Nah terakhir MK sampai detik ini juga ramai ini gara-gara intervensi politik masuk ke lembaga MK ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa ini, sampai sekarang belum selesai ini. Nah saya khawatir kalau hal ini juga terjadi kepada TNI, kan apakah tidak baik ya buat bangsa dan negara? Jadi gini. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Jenderal Sony, apa kabar? Sehat, Bib. Alhamdulillah. Jumat barokah. Masya Allah. Kita habis sholat Jumat, habis apa namanya lanjut ya. Lanjut. Bisik-bisik politik kenegaraan ya. Cari keberkahan. Oh, cari keberkahan. Ini namanya Jumat barokah. Silaturahim. Amin. Panjang umur, murah rezeki, ya kan? Sehat. Ingat, semuanya itu akan terjadi bila kita ada keikhlasan. Kuncinya ya. Ya, yang tahu ikhlas atau tidak itu kita sendiri, pribadi kita. Pak Jenderal, ini saya kepengen tahu lebih jauh ya, tentang proses apa namanya pergantian ya, pertama Panglima TNI ya. Itu kan yang Yudo Margono ini kan, Yudo Margono kan sudah mau sebentar lagi kan pensiun nih. Nah belum saatnya pensiun. Sekarang sudah diusulkan ke DPR kemarin, penggantinya itu adalah Bapak Agus Subianto ya. Nah, saya dengar ada. Subianto? Agus Subianto, kalau nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Nah itu proses pergantian itu kan beliau kan kalau kita ngikuti belum lama ini kan baru naik jadi Kasat ya. Jadi dari Kasat belum sempat duduk lama, belum sempat menaik, belum sempat apa ya. Menurut saya tiba-tiba sekarang dikasih tugas lagi yang lebih besar gitu, lebih besar menjadi Panglima TNI menjelang Pilpres 2024 akan datang ya. Ya. Nah, antum sebagai
apa namanya jenderal, udah jam terbangnya cukup, sudah tahu persis. Ini kira-kira apa? Memang sudah sesuai prosedur atau apa yang kira-kira yang terjadi nih, Pak Hasan? Ya kalau prosedur ya itu kan sebetulnya soal ganti mengganti panglima itu kan hak prerogatif presiden. Betul. Ya, biasanya dibawa dulu ke ya kalau sekarang ini yang kita lazim dengar itu ini di fit on pers di DPR kelayakannya, ya kan? Itu tinggal sebetulnya ke DPR itu. Sudah. Jadi sudah diusulkan ke DPR, nanti DPR akan fit and proper ya. Ya. Itu yang sudah. Tapi usul cuma satu kan? Cuma satu. Ya, tadi itu kalau dibilang jadi gini, terlalu cepat juga jadi tidak seperti biasanya gitu. Oh, tidak seperti biasanya. Ya, biasa kan kalau jabatan itu ya setahun, 2 tahun baru diganti. Baru geser ya. Tour of duty, ya kan? Tour of duty kan biasa itu. Oh gitu. Pergantian apa itu kebutuhan organisasi biasa kalau Jadi kan saya sempat juga ya terkaget-kaget ya. Nah, ya. Naik kasat, kayaknya belum sempat ngantor beberapa hari, langsung diusulkan menjadi panglima gitu. Bahkan jadi pengen tahu aja. Oh gitu. Saya juga aturannya itu ya nggak tahu pasti ya. Ada di Undang-Undang 34 gitu. Ada itu. Tapi ini memang nggak lazim. Tapi ya jadi kok bisa dilazimkan ini. Kalau yang dahulu biasanya kalau milih panglima itu ada Wanjakti. Ya. Jadi ini udah nggak pakai itu lagi. Sepertinya langsung. Ya ini. Oh gitu. Mungkin ini harus ada pembenahan. Biasanya itu lewat Wanjakti itu. Itu di Wanjakti itu berapa lama biasanya? Ya kan banyak. Namanya Dewan. Ya setahu saya itu ya mereka bersidang dulu ya. Iya. Nanti baru diputuskan ya. Ini kayaknya lewat tol nih. Ya itulah. Ini yang lewat tol ini kan. Tapi itu memang hak prerogatif presiden. Iya. Dan boleh saja. Ya namanya keinginan gitu. presiden. Tapi sebagai rakyat ya. Sebagai pemerhati politik ya. Boleh aja kan kalau nanya-nanya kan? Boleh ya. Iya. Jadi heran-heran aja ya. Ada apa gitu menjelang pemilu. Tiba-tiba diganti, akhirnya ramai sana sini, jadi semacam apa namanya, ya banyak pendapat ya sana sini gitu loh. Ini yang makanya perlu proses pencerahan ya kepada publik ya, supaya apa namanya, ya setidaknya kan rakyat itu memahami gitu loh. Ini memang kebutuhan dan memang sudah segera atau apa. Sayangnya kan tidak ada penjelasan itu ya. Nah, tiba-tiba diusulkan di DPR pun sudah disebutkan namanya ya namanya juga tahun politik ya. Ya pasti banyak yang pro dan kontra ya. Itu. Nah, Pak Sandi termasuk yang mendukung nih kira-kira? Saya nggak dibilang mendukung, dibilang tidak ya tidak juga. Jadi begini, itu ada Wanjakti pasti melewati hal seperti itu. Kalau ini dianggap yang tidak lazim dilazimkan, yang tidak pernah dipernahkan. Dengan waktu yang cukup singkat, berarti ada keinginan. Itu yang kita nggak tahu keinginan apa ini. Iya. Nah, ya kan ya. Jadi juga jadi timbul semacam kekhawatiran ya. Kekhawatiran ini kan kemarin kan kita lihat sendiri ya. Beberapa lembaga itu sudah semacam ada tanda kutip intervensi ya dari kekuasaan itu. Di antaranya KPK, kemarin kan Mahkamah Agung juga sempat juga dipelototin ya. Nah, terakhir di MK sampai detik ini juga ramai ya. Ramai ini gara-gara intervensi politik masuk ke lembaga MK ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa ini. Sampai sekarang belum selesai ini. Nah, saya khawatir kalau hal ini juga terjadi kepada TNI, kan apakah tidak baik ya buat bangsa dan negara? Jadi gini, TNI itu dari rakyat untuk rakyat, besar bersama rakyat, dan kalau itu sering disebut tuh jargonnya tuh TNI anak kandung rakyat. Itu sampai sekarang apa bisa dibuktikan hal itu?
Itu yang nanti akan terbukti. Oh gitu. Ya. Tapi belum lama ini kan kita lihat sendiri kan Panglima yang sebelumnya kan begitu ada masalah-masalah di Rempang kemarin kan, entengnya ngomong, wah kalau perlu di bulldozer aja segala macam apa, itu kan kata-kata dari pejabat kan. Itu yang bulldozer yang enggak mungkin ya. Itu kan intinya kan bajunya demo, bajunya protes apa gitu loh. Ini LBP kan di bulldozer aja. Ya itu kan lain pejabatnya, bukan mengatasnama Panglima. Enggak lah, ya, Panglima cukup bijak lah. Enggak, gitu. Panglima kecilnya ngomong juga, dipiting katanya. Jadi jangan salah. Itu piting itu kalau di TNI itu seperti Panglima menyampaikan itu bahasa keakraban. Tapi kalau untuk publik apa ya? Ya ini tadi itu makanya tuh publik ini jangan cepat berasumsi dulu, jangan terjemahan beda-beda tafsirnya. Saya sempat tanya, Pak. Nah, gimana? Gitu dengar kata-kata piting, saya bertanya ke beberapa teman yang mantan jenderal juga, saya tanya, itu sebetulnya itu rahasia TNI itu, jadi tidak boleh dibuka keluar. Jadi kalau ada perintah itu tidak boleh diumumkan ke publik, dan itu bahaya. Bener, rame itu akhirnya. Ya, jadi gini, ya, memang betul. Jadi yang begitu itu nggak perlu dipublik. Kan, sebetulnya kan kalau penyampaian Panglima kan ada Kapuspen. Itu harusnya itu. Iya, kalau ini kan waktu itu kan makanya jadi saya khawatir aja ya, timbul kekhawatiran kalau yang kemarin seperti ini, besok nanti timbul lagi masalah baru lagi, akhirnya bangunannya nggak bisa habis nih. Jadi gini, sebaiknya kalau yang menyangkut pemberitaan Panglima, ya kan ya, Kapuspen yang tampil. Saya nggak begitu percaya. Dulu begitu saya perhatikan, tapi terakhir banyak yang bypass nih. Ya itu nggak benar, nggak benar. Jadi nggak, rakyat juga harus cerdas sekarang. Taunya kalau nggak berita tentang TNI, apalagi mengatasnamakan Panglima, kalau bukan dari Kapuspen, ya jangan cepat-cepat ditelan. Ini kan Panglima sendiri muncul di rapat, kami di medsos, bukan semacam pengumuman, tapi di rapat itu terbuka semacam instruksi. Kalau sekarang 1000 ada yang demo, ya kita keluarkan 1000 katanya. Dipiting satu-satu selesai. Nah ini kan jadi kegaduhan kemarin ya. Kalau saya ya sebetulnya piting satu-satu itu maksudnya diakrabin, dideketin satu-satu. Enggak lah, pengertiannya tuh mungkin ya maksudnya itu seperti itu. Ya tapi gini, kan tangkepan masyarakat menurut Habib seperti itu. Kalau saya seperti ini. Ini kan tadi gitu ya. Dua pendapat ini dimusyawarahkan. Oh gitu. Itu harus musyawarah mufakat. Jangan bertentangan, nggak boleh. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke TNI ke depan. Ya. Ini suasana perpolitikan nasional kan semakin menghangat. Ya, pencalekan ini ramai, Pilpres juga ramai gitu loh. Nah, harapan dari Pak Soni sebagai jenderal purnawirawan sudah malang melintang di dunia politik ya. Mana kebetulan Pak Soni juga lama di Polhukam ya. Jadi tahu persis ya bagaimana suasana ke depan ini, kira-kira apa aja Pak Soni ini yang kita harapkan ya. Inilah namanya republik ini kan, dengan banyaknya suku bangsa, pulaunya juga banyak, agamanya lagi, negara besar lah gitu ya. Jadi oleh sebab itu pemimpin di republik ini paling tidak mengerti sejarah berdirinya republik ini. Kembali tadi kepada TNI. TNI itu netral, aslinya netral. Wajib netral. Itu wajib. Nah, itu udah bilang wajib itu. Jadi nggak usah khawatir. TNI dari rakyat untuk rakyat, menjaga kedaulatan bangsa. Oke. Sekarang jaminannya apa? Jaminannya apa buat masyarakat? Kayak saya mau bertanya, apa jaminan dari untuk rakyat? Udah pasti, ya dia jaga dong. Nanti kalau dia nggak pro menjaga rakyatnya, kita tegur. Gitu. Kan ada wakil rakyat. Apa masih berfungsi wakil rakyat? Ya itu tinggal terangkum kita aja berfungsi atau tidak. Saya pesimis. Ya, saya pesimis dengan pesimis. Ya, tidak ini nih. Banyak sekali hal seperti kemarin itu nggak ada wakil rakyat teriak. Nggak ada teriak. Nggak ada. Mungkin dia lagi malas teriak. Iya, sekarang
contoh ya. Nah, begitu ada kata-kata seperti itu, kata-kata piting, kata-kata satu dihadapin dengan satu orang, DPR diam aja. Ya. Nggak ada yang bersuara di DPR. Ya diam kurangnya kan. Menjadi catatan saya itu soalnya. Kita sebagai pemerhati politik dan LSM Peace ini memang kita mengkritisi perilaku politisi. Jadi kalau politisi yang aneh, nah situ kita soroti. Nah gitu. kita pengen tahu tuh, kalau begitu ada yang melenceng-melenceng, ya mesti kan ada kemitraan ya. Katakan ini kan mitra komisi berapa gitu kan. Nah, begitu saya salah ngomong kan, panggil dong. Kan gitu kan, mestinya kan ini enggak tidak terjadi itu. Mungkin belum sempat kali, Beb. Belum sempat ya. Belum sempat. Iya, termasuk kata-kata dari LBP waktu itu betul-betul menyakitkan. Jadi waktu rakyat di Repang itu demo, doster aja kan yang perlu. Nah, jadi gini, semuanya itu ada efeknya terhadap dirinya sendiri. Jadi ada kata pepatah bilang, apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Ya. Itulah yang kau tuai. Ya, setidaknya kan bayangkan kondisi seperti ini kan kepengennya itu diayomi, ya kan? Harusnya, diayomi, diperhatikan. Wakil rakyat itu dipilih kan? Mereka juga waktu setiap pemilu itu mereka minta dipilih. Setelah dipilih kan dia punya kewajiban dong, kewajiban sudah dipilih, dibelain lah atau apa gitu. Tapi selama ini kita lihat DPR-nya semacam ya entah tak apa. Mungkin masih ini dia masih belum ingat kali. Lupa kan. Lama banget nggak ingatnya bertahun-tahun. Ya, atau dia belum sadar kalau dia bahwa di sana dia mewakili rakyat. Nah, mungkin pas ini masih awal ya, masih baru ya. Sebentar lagi kan baru ini kan baru diusulkan ya. Nanti ada proses lagi ya. Betul. Pengangkatan dan sebagainya. Apa kira-kira pesan dari seorang Jenderal Laksamana Manasoni ini terhadap calon panglima yang akan datang di suasana tahun politik? Apa kira-kira pesan yang perlu disampaikan sebagai senior ya? Ya tentunya kan pastinya lebih senior kan dari beliau kan? Saya pikir dia TNI wajib netral tadi kan. Yang kedua, bukan berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada yang hak. Yang hak, ya kan ya? Tidak condong kepada yang batil. Artinya konstitusi dilaksanakan dengan benar. Jangan sekali-sekali mengatakan ini peraturannya, tapi sementara dilanggar aturannya. Ini yang rakyat, ya kan ya? Jangan kita itu ada sebab prajurit itu. Ya? Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Ya kan? Menyakiti hati rakyat nggak boleh itu sumpah prajurit itu. Kembali lagi menjelang pemilu, ya kan? Tentu tugasnya kan berat nih. Berat. Ya. Nah kira-kira apa kebijakan apa yang dia harus boleh ikut campur, yang boleh yang nggak boleh, apa aja tuh yang semacam protap yang di TNI itu. Saya nggak tahu, yang jelas di situ ada tulisan-tulisan di mana TNI netral. Nah itu memang itu yang produk kemarin ya. Sekarang juga ikut itu. Ya artinya gini, yang panglima yang sekarang masih aktif itu kan sampai semua kodam saya lihat ada itu kan ya. Di kantor ini wajib netral ya. Saya juga lihat semua. Ada poin-poin itu. Bisa kita bacain lah. Nanti keluar sendiri tuh. Yang kedepannya kira-kira apa ya harapannya ini? Saya pikir harus sama aja. Sama, harus netral. Iya. Ini kan rakyat punya nih. Jadi jangan sampai ya kan ya, rakyat kecewa, takut, jadi satu orang kecewa tambah satu orang kecewa, jadi 2 orang semangat. Satu orang takut tambah satu orang takut, jadi 2 orang nekat. Nah ini yang kita hindari ini. Oh gitu ya. Iya. Tapi saya pikir Panglima TNI paham itu untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Netral. Ya, karena ini suasana perpolitikan kan begitu panas ya. Iya. Cukup tajam. Karena republik ini kan punya rakyat. Iya, jadi kepengennya kita tuh ya betul-betul sesuai tupoksinya ya. Ya, itu dia. Tidak ikut berpolitik ya. Iya. Tidak ikut berpolitik. Sesuai tugasnya itu ya netral. Disebutkan gampang. Netral gampang. Netral ya, betul. Tapi kenyataannya kita
kadang-kadang suka was-was. Ya itu, karena itu tadi ada asupan. Nah, Iya. udah sesuai tupoksinya aja, ya kan? Nggak usah ini belok-belok. Oh gitu ya. Sama penyelenggaranya siapa nih pemilu? Ya pemerintah juga kan. Siapa? Ya KPU. Ya itu dia, KPU kudu benar. KPU, Bawaslu. Jangan sekali-kali tidak benar melaksanakan hal-hal yang tidak benar. Nah udah itu aja. Ya. Ya kan? Dari sekarang diniatkan dan bekerja untuk menghindari protes. Ya sebetulnya kalau protes itu kan pasti banyak. Iya. Ya namanya juga. Apalagi yang kalah. Iya pasti banyak Iya. kan. Tapi kalau tidak berpihak kepada salah satu kandidat, mungkin kan akan beda ya. Nah itu tadi netral. Nah kayak MK sekarang kan Iya. contoh konkret ya. MK itu menjadi lembaga yang sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Iya. Ya kan? Nah, ramai sekali angka KKN di MK itu sampai hari ini tuh masih bersidang mereka siang malam. Makanya kan ada pernah ketua MK dihukum seumur hidup ya. Nah, itu lain lagi tuh. Ya sama itu. Nah, beda-beda tipis itu. Oh gitu ya. Intinya melanggar aturan. Iya. Nah, karena dia Tuhannya yang malaikatnya itu ya, buat salah dihukum lebih berat. Iya. Kan itu. Siapa tuh? Lupa saya namanya ya. Ya, saya dihukum sampai ya kan. Wah, Pak Mahfud itu dewa waktu itu. Wah itu udah wajib itu dihukum berat. Ngomong-ngomong Pak Mahfud jadi ingat saya ini. Beliau sekarang kan jadi wapres ya? Iya, Wapres ya? Iya. Gitu. Menurut Pak Sony ini beliau itu segera pensiun atau cuti atau apa sih? Harusnya mau cuti kayak mau pensiun segera ada penggantinya. Iya, karena ini kan apa namanya waktu kan pendek ini. Benar, segera ada gantinya. Gitu ya. Orang gubernur, wali kota, bupati aja langsung PLT. Ya kan? Iya, itu menandakan aturan yang tidak stabil. Wah, ini rupanya Pak Jenderal ini nyindir Enggak, saya nggak nyindir. gubernur kemarin. Sekarang saya tanya, bener nggak yang saya ngomong? Ya, jadi memang kemarin itu ada semacam apa Terlalu lama namanya, itu, terlalu kegaduhan, lama. ya, Iya. semacam kegaduhan politik ya. Sebanyak 271 pejabat ya. 200? Wali kota, bupati, dan gubernur seluruh Indonesia itu kan semestinya ada pemilihan ya, Iya. tapi ditunda. Sementara PLT itu ada sekitar 271 kalau nggak salah tuh di seluruh Indonesia ya. Iya, 271. Bener nggak itu? Ya kalau menurut konstitusi itu salah. Salah ya? Iya. Harusnya bagaimana? Perlu diuji. Perlu diuji. Oh, perlu diuji. Jadi di pro dan kontra, sebagian besar mengatakan salah, tapi pemerintah menganggap itu benar. Nah itu perlu diuji. Harusnya dikasih lah, ini benar karena begini-gini, misal. Ya, jadi intinya umumnya tuh selama ini kan kita melihat namanya PLT itu kan cuma hitungan bulan ya. Iya. Gitu. Kalau sampai bertahun-tahun ini kejadian. Sama aja gubernur. Ya, bupati. Ya. Jadi kejadian yang memang cukup memprihatinkan ya. Jadi perpolitikan kita nih turun gitu loh kelasnya. Ya seharusnya itu sudah pemilihan tapi ditunda, dikasih PLT lumayan lama 2,5 tahun. Nah ini salah satu setengah periode sendiri ya. Iya, itu kemunduran politik yang sangat dahsyat ya. Tapi yang namanya yang sedang berkuasa maunya seperti itu ya, sementara ya kita cuma prihatin aja. Kenapa? Harusnya bagaimana, Bim? Kalau ya seharusnya itu banyak pengamat pendapat hukum itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai tahunan itu nggak boleh. Bulan masih bulan wajar lah kalau beberapa bulan ya. Tapi kalau sampai 2,5 tahun yang ditunjuk langsung oleh Mendagri, diperintah langsung oleh Presiden, bla 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 bla, ini salah kaprah. Salah kaprah. Dan ini tidak memberikan proses pendidikan, pencerahan politik, nggak bagus. Jadi nanti menjadi presiden buruk ke depan. Ini PR-nya orang yang sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Iya, itu PR-nya. Itu DN. Apa tuh? Itu DN kan. Iya.
APDN apa IPDN? IPDN ya, Institut Pendidikan Dalam Negeri ya. Ilmu Pemerintahan, Dalam IIP. Negeri. Iya. Wah itu ilmu pemerintahan tuh, bagiannya itu udah. Ya makanya jadi ini rusak Harus semua. melotok ya gitu-gitu ya. Tatanan ini jadi rusak semua nih. Jadi semakin hari semakin rusak tatanan Ini kita kan udah berpolitik. dibentuk, didirikan sekolah Institut Ilmu Pemerintahan, sekolah tinggi ilmu pemerintahan di fakultas. Ada juga itu Fakultas Ilmu Pemerintahan. Itu mereka belajar tentang pemerintahan. Itu ahlinya. Ya, makanya jadi kita kalau melihat dua periode rezim ini ya memang banyak hal-hal yang memprihatinkan ya. Banyak sekali yang memprihatinkan. Jadi menjadi kualitas ya demokrasi kita ini kalau saya bilang jeblok. Ya, itu mudah-mudahan nanti ke depan ya era perubahan ini kan harus ada yang profesional di ilmu pemerintahan siapa? Berikan dia. Ya, ini seperti contoh sekarang ini kan lagi rame ya, lagi rame-ramenya pro kontranya. Mudah-mudahan endingnya bagus ya, mudah-mudahan di MK endingnya bagus sehingga tidak merusak demokrasi ya. Menurut Abi gimana? Kan udah ada MK-MK katanya. Iya, MK sekarang lagi rame, jadi semua profesor, doktor, mahasiswa, segala macam ilmu hukum itu semua sekarang turun gunung. Turun gunung kalau saya bilang. Wah, rame udah semua ini. Untuk meluruskan yang bengkok ini. Yang bengkok. Mudah-mudahan hakim MK ini juga benar gitu. Insya Allah, dia amanah dari rakyat itu. Ya, jadi kalau memang berpatokan kepada profesi hakim, ya ada bahkan salah satu hakim ngomong itu ya ini selayaknya 9 hakim konstitusi sekarang itu mundur. Harusnya ya. Iya, gitu, ganti semua. Nah saya balik bertanya, kenapa mereka cuma komentar, kenapa nggak mundur? Memang gini, waktu jangan komentar gitu loh, nih saya mundur. Harusnya gitu ya. Gitu. Bener ya, malu ya kan? Sudah malu di sini. Malu berbuat salah. Iya, malu mundur. Malu berbuat salah. Nah, baru jadi contoh. Kalau cuma ngomong doang, ini lembaga seperti ini, saya menyesal, bahkan ada yang menangis, lah, apalah macam-macam ceritanya itu saya dengerin. Jadi makin gede nih tanda tanya nih, bukan makin gede tanda tanya. Tapi saya yakin yang mimpin MK itu kan Pak Jimli Asidiki. Ya ini pertaruhannya. Betul. Pertaruhan hukum kita ini mau dibawa kemana? Ya hukum dibawa mati nih. Nah, ya arahnya dibawa kemana? Jadi gini Bib, konteksnya kita ini harus memutuskan, berbicara, mengajak, ya kan ya? Juga memberi tindakan, memberi sanksi. Ini tim, terutama MK ini ya, dasarnya iman dulu. Dari situ ya. Iman, harus tegas ini. Karena dengan situasi yang saat ini, banyak iman orang yang tercabik-cabik ini. Iya. Ya kan? Imannya nih, goyang juga dia. Iya. Apa sih yang bikin iman goyang? Ya, macam-macam. Macam-macam. Apa aja di antara? Ya kemarin Jimli sedikit bicara itu, apa tuh? Ya kalau kita lihat ya tampilannya, cara dia buka itu mudah-mudahan ya. Nah, kita berharap endingnya itu bagus ya. Cuma 2 kan endingnya bagus sehingga masyarakat ini puas ya, gitu. Publik juga puas. Terus tidak merusak tatanan demokrasi ya, gitu. Terutama masalah hukum ini yang memang menjadi bisa betul-betul ditegakkan gitu loh. Kan filosofinya hukum itu kan tegakkan walaupun bumi runtuh ya. Apa itu? Ya begitu. Dengan susah seperti mendirikan benang basah. Oh gitu. Tapi Pak Jimli udah bagus itu. Jadi kemarin itu MK sedang dirasuki 2 hal, ya kan? Satu nafsu kekuasaan, yang satu nafsu kekayaan. Saya baca, ya. Oh gitu ya, kekuasaan kekayaan. Ya, gitu katanya. Kalau bisa dapat kekuasaan. Bukan saya ngomong, saya ya. Tidak lihat dari YouTube gitu ya. Makanya hukum itu nggak boleh dipengaruhi, ya kan ya. Nggak boleh. Makanya waktu kita SMA dulu kan ada jaksa agung muda namanya Bismar Sregar. Saya bacain tuh.
Aparatnya tidak berat sebelah, tidak memihak, harus netral. Ini yang berat memang. Ya. Harus netral. Jadi apapun godaannya, Jangan terima godaan. Ah, ini yang berat godaannya. Godaannya ini. Itu yang saya bayangkan tuh. Ya kan ya? Karena tahun politik ini kan berseliweran segala macam hal ini. Makanya di situ timbul macam-macam godaan. Orang ini itu ujian berat. Ya. Mau republik ini kuat atau tidak, pemimpinnya harus tahan mental terhadap godaan-godaan. Nanti dibilang, ini kan berpolitik, mau ngapain lagi, apalagi yang kita cari. Kalau kita kan cari yang diridhoi. Ya. Udahlah pada pinter-pinter tuh, nanti berdalih lagi, oh ini kan rezeki lagi. Dia nggak tahu kalau itu. Ya kan? Dengan semua masalah itu nih. Ada yang istilahnya makan siang nggak ada yang gratis. Ya kan ya? Itu. Bener nggak? Nanti ada ini harus pakai ini biaya macam-macam. Padahal bukan itu. Ya kan? Buktinya banyak, masih ada orang yang tanpa begitu hebat ya. Ya kan? Ya kan? Ada istilahnya kutu loncat. Jadi jangan pertaruhkan jabatan pada saat kamu berkuasa. Itulah bedanya manusia yang bermoral dan tidak bermoral. Manusia intelektual itu moral, kognitif, psikomotorik, afektif. Otaknya pinter, keterampilannya hebat, sikapnya bagus, imannya kuat. Ya, karakter ya. Iya. Makanya TNI itu punya karakter bela negara dan bela rakyat. Iya, dia perisai terhadap negara dan bangsa ini. Jadi benar-benar kedaulatan rakyat itu yang dipelihara. Apa saja nih Pak Sony? Kira-kira ya katakan yang harus dilakukan, yang harus diinformasikan kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi itu kan kadang-kadang juga masyarakat kan suka bingung nih, gitu loh. Antara tugas dan kewajibannya itu seperti apa sih Pak Sony? Jadi yang lalu-lalu tuh kalau di Kodim-Kodim itu ada fungsi teritorial, tugas teritorial, kewilayahan. Jadi bekerja ada itu Kodim-Kodim itu. Ya kan ya? Jadi harus ada pembagian tugas. Jangan gebiah uyah. Ya kan? Kalau di kewilayahan itu apa? Ya diaktifkan. Ini kebanyakan istilah, kebanyakan nama, tapi nggak fungsinya berkurang. Jadi teritorial itu masing-masing harus betul-betul dikontrol. Iya. Iya. Kodim, namanya Komando Daerah Militer. Ya kan? Kodim, Komando Daerah Militer. Itu yang langsung terjun ke masyarakat. Ya kan ada Babinsa. Di bawahnya. Ada lagi kan, ada Koramil, ada Binamas, polisi. Ini coba join. Ya, kan udah ada itu kata-katanya TNI Polri solid. Solidnya di mana nih? Ya kan? Masih solid ya? Ya walau alam. Ya, gitu kan. Ya, ada tulisannya TNI Polri solid. Ya. Kan rakyat yang merasakan solid atau tidak tuh rakyat. Nanti ujungnya kan? Iya. Pada saat itu baru ketahuan. Iya. Ada kepentingan apa sih itu? Iya. Iya. Tapi harapannya kan solid. Solid, mengayomi masyarakat. Iya. Ya kan ya? Karena ada kalau di polsek kan ya, melayani masyarakat. Itu polisi kan? Iya. Sama, kan untuk rakyat. Iya. Nanti dibalikin lagi. Saya pernah digituin. Bapak jangan ngomong aja Pak. Sama kayak kemarin yang kita dengar tuh, itu yang tukang jual buah di situ. Wah, pinter ngomong aja itu. Itu kan semuanya gajinya dari rakyat. Ya saya mah tetap gini-gini aja. Waduh, saya ngenes juga itu. Aduh. Itu bangsa apa namanya itu? Yang tadi saya pegang-pegang itu. Insya Allah, ya kan, ya gitu. Memang, jadi harus peka kita. Iya, memang kalau lihat suasana perpolitikan nasional ini kan memang banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya. Kita perhatikan, kita kritisi ya. Iya betul. Juga kita coba bisik-bisik ya di
podcast ini sebagai proses pembelajaran ya ke masyarakat ya. Iya. Bahwa TNI itu wajib hukumnya itu netral. Netral. Iya. Jangan, sederhana ya, jangan netral. mau terombang-ambing ya oleh siapapun ya. Iya. Iya, karena jabatan sementara ya. Paling berapa lama ya? Terakhir mati semua itu. Tinggal nunggu aja salah. Kita ini kan tinggal antrian aja nih. Dia sebetulnya pada takut tuh. Takut mau dikemanakan hartanya. Takut mau dikemanakan jabatannya. Tahunya banyak takut. Itu kalau yang koruptor. Kalau yang koruptor. Tapi lah, ya sama aja. Iya, karena uangnya hasil korupsi takut kan. Takut ya. Kalau hasilnya benar kan nggak perlu takut. Kamu harus takut. Ini yang perlu Kita gitu kan? Iya. Perlu takut dong. Kalau memang lempeng-lempeng aja kan, nggak ada yang takut kan? Takut itu karena kan salah ya. Iya, takut. Takut karena iya, salah. apa dulu waktu sekolah? Berani karena benar. Takut karena salah. Ya kan? Tapi orang yang benar aja ditakut-takutin sekarang. Oh gitu ya. Mungkin Pak Sony sebagai apalagi nih semacam catatan atau ya pesan lah ya buat apa namanya sesama sohib ya. Ya, sohib di bawah yang masih netral. Yang masih punya jabatan-jabatan itu apa aja kira-kira yang perlu menjadi catatan ya. Ya. Gitu. Jadi gini. Kita nggak bisa nyampaikan cuman seperti kayak kita nyampein ya. Mudah-mudahan nyampe juga. Tadi apa Habib bilang waktu sama RT datang itu, ya kan ya? Aturannya mana orang buat bikin rumah? Karena Habib tanya, kalau di komplek, ya kan ya, dimulai kalau ada renovasi rumah dimulai jam 8 sampai jam 17. Kan tadi Habib ngomong itu tadi, dipatuhin. Udah tuh kalau izin dulu sama tetangga kiri kanan, takut apa berisik ganggu lingkungan ya, minta maaf kan musyawarah. Ini sama juga nih, gimana dengan jabatan baru sebagai panglima ini, apa kira-kira perintahnya ke bawah supaya betul-betul di bawah itu mendengarkan, jangan sampai salah langkah. Sama aja itu ada perintah harian, tegakkan kebenaran, junjung tinggi kehormatan, ya kan? Itu kalau ada Sabta Marga itu kan mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas. Iya. Terus penuh semua ya. Iya. Perwira itu budinya perwira. Sopan santun, bakti, mengayomi berbakti. Iya. Wira utama yang diperkuat intelijensinya dalam bekerja. Itu dia. Perwira itu udah mahal harganya. Jadi tidak akan tidak akan gampang tergoda ya. Ya, jalannya aja diatur. Iya. Makanya ada istilahnya di TNI, wah PBB-nya aja udah disiplin bener. Peraturan baris berbaris aja jalannya aja diatur. Jadi kalau Anda pejabat, dikatakan yang melenceng, tanda kutip ya. Itu menurut Pak Sony seperti apa tuh? Ya itu ada apa tuh? Enggak, berarti dia nggak disiplin. Kan disiplin. PBB-nya belum mantap. Iya. Jadi kalau sudah sampai di level jenderal, apalagi kita bintang sebagai panglima itu kan sudah. Mohon maaf Beb, itu kan sampai di rakyat aja masyarakat tahu. PBB, peraturan baris berbaris itu kan. Habib mana? Waktu pramuka. Itu ngajarinya sampai langkahnya diatur, cara baris. Belok kanan, belok kiri, hadap kiri, hadap kanan, haluan kiri, haluan kanan. Sampai ada aturannya, sampai segitu tentara. Jadi kalau berbuat salah itu kayaknya naib. Tapi kalau jadi itu sebagai pengingat, kalau dia sebagai jabatan begitu, dia mesti ingat PBB ya. Iya, aturannya itu ya nggak sederhana ya nggak. Dimulai yang dari rendah ya. Yang rendah aja. Politik silakan berpolitik, ya silakan. Tapi yang gimana? Kan politik itu kan membentuk karakter bangsa. Iya. Ya, Habib bilang ngajarin saya sosiologi engineering dibentuk. Ya, saya kan belajar sama Habib ya. Dan jangan itu. Jangan dikali-kali ya. Sosiologi engineering kan ya. Saya yang mesti baca keputusan politik engineering. Jadi ada sekarang kan di mana-mana ada pengarus utamaan. Ya kan ya, percepatan energi. Semuanya percepatan.
Tapi apa substansinya apa ini? Jadi mungkin kita mengingatkan dalam podcast ini ya, ini ya sebagai nanti kalau sudah dilantik sebagai panglima yang baru ya di tahun politik ini, betul-betul harus mandiri ya, tidak ada kepentingan lain ya kecuali memang tugas ya, yang terutama ya, jangan sampai ada kesan ya, ada kesan, apalagi ada titipan-titipan sehingga dimanfaatkan oleh segelintir orang sehingga tidak memihak pada rakyat ya. Harapan kita itu ya. Betul. Ya, mungkin ada pesan lain lagi kepada netizen khas dan bis channel ini, kira-kira apa lagi nih? Ya, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Berita hoax ya. Ya, gunakan akal sehat. Ya kan? Jangan luntur karena bayaran. Ini kan banyak nanti masa-masa bayaran. Kacau ini, itu yang buat kacau ya kan. Guru-guru minta orang dari mana kan, ya kan ya. Jangan sampai. Karena bisa mengerahkan massa ya nggak. Kayak orang nonton di Indosiar, diangkutin. Ya berapa lumayan dapat dikasih ongkos. Tahu. Sampai dapat nasi kotak ya kan ya. Ya kan. Nonton ini keluar deh itu pamflet idola ya. Itu mah udah cara-cara bodoh itu sebetulnya. Tapi masih ada orang yang masih bisa dibodohin. Nah, jadi kita harus khawatir ketika ada orang mau sekolah ya kan ya, ada sampai nggak bisa sekolah, itu kita khawatir. Nanti larinya ke pendidikan. Gitu ya. Iya. Kunci utama pendidikan. Pendidikan. Kalau dari awal pendidikan itu udah dapat ya ke depannya. Ternyata di Jakarta aja masih banyak orang yang belum bisa sekolah. Belum bisa sekolah. Ya kan? Ayo di lingkungan sini aja. Gak usah jauh-jauh lah. Ayo, kalau nanti kita lapor RT, bingung lagi. Ayo sensus. Kelas berapa sekolahnya? Iya. Ya kan ya? Jadi kita banyak pembangunan ke depan ya. Ya, gak usah jauh-jauh di lingkungan RT kita aja. Ya. Berapa orang yang nggak sekolah, yang nggak bisa melanjutkan, berapa orang yang nganggur. Ya. Di RT aja udah. Udah banyak. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.